Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengajak kalian untuk melihat daftar semua rekrutan pemain Chelsea, Marina Granovskaya, yang paling fenomenal. Siapa sajakah mereka dan seperti apa nasibnya kini? Yuk, mari kita simak selengkapnya. Marina Granovskaya dikenal secara luas sebagai wanita yang kuat dan negosiator handal dalam dunia sepak bola. Tidak banyak yang tahu bahwa dia sebelumnya bekerja untuk perusahaan minyak Roman Abramovich, Sibna, pada akhir 90-an, sebelum akhirnya ia ikut pindah ke Chelsea tak lama setelah Abramovich membeli klub pada tahun 2003. Granovskaya bergabung dengan anggota Dewan The Blues pada tahun 2013. Ia kemudian mengisi posisi kepala eksekutif klub setahun kemudian menggantikan Ron Gurley yang mengundurkan diri setelah 5 tahun bekerja. Dia telah mengawasi banyak transfer dalam 6 tahun terakhir dan tidak diragukan lagi dia akan bertanggung jawab lebih banyak lagi untuk musim panas ini karena Frank Lampard ingin memperkuat pasukannya menjelang musim 2020-2021. Berikut ini adalah daftar beberapa pemain utama rekrutan Marina Granovskaya sebelum kedatangan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Juan Cuadrado. Pemain asal Kolombia itu adalah satu-satunya pendandatanganan yang dibuat Chelsea selama musim dingin pertama Granovskaya. Sayangnya, Cuadrado hanya membuat 15 penampilan saja untuk klub, bahkan gagal mencetak gol sama sekali. Ia lantas dipinjamkan ke Juventus dan langsung dipermanenkan pada tahun 2017. Bersama Juventus, sekarang dia hampir memenangkan gelar Serie A untuk kelima kalinya. Pedro. Musim 2015-2016 bukan musim yang bahagia bagi The Blues, tetapi transfer termahal mereka di musim itu berjalan dengan baik. Pedro ditandatangani dari Barcelona dengan harga sebesar 21,4 juta pound sterling dan telah membuat lebih dari 200 penampilan untuk klub. Namun dia akan pergi pada akhir musim ini setelah memenangkan banyak gelar bersama Chelsea seperti Liga Premier, Liga Eropa, dan Piala FA. Baba Rahman. Rahman dibeli dari Augsburg pada tahun 2015 silam. Saat ini ia masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Namun sejak kedatangannya, ia selalu dipinjamkan ke tim lain. Baba Rahman sendiri pernah bermain untuk Schalke, Reims, dan juga Mallorca. Dia kabarnya akan mendapatkan kontrak selama 2 tahun lagi. Namun demikian, tampaknya sulit untuk melihat Baba Rahman bermain di Stamford Bridge sekarang. Asmir Begovic. Selalu sulit bagi penjaga gawang cadangan untuk membuat terlalu banyak kesan. Tetapi kiper asal Bosnia itu sempat membuat 33 penampilan selama 2 tahun bersama Chelsea. Begovic ditandatangani oleh Bournemouth pada 2017 dan saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan. Kennedy. Seperti Rahman, Kennedy ditandatangani pada musim panas 2015, tetapi ia hanya menghabiskan lebih banyak waktunya di klub lain dengan status pinjaman. Setelah menjalani musim bersama Watford dan 2 musim di Newcastle, pemain Brazil ini sekarang bermain di Spanyol untuk Getafe. Michy Batshuayi. Antonio Conte tiba di klub pada 2016 dan pembelian paling mahal pada musim panas saat itu adalah Batshuayi. Dia pernah mencetak gol penentu yang memastikan Chelsea meraih gelar Liga Premier 2016-2017. Tetapi ironisnya, dia tidak pernah menjadi starter reguler di Stamford Bridge. Selama bertahun-tahun, ia selalu dipinjamkan ke tim lain seperti Borussia Dortmund, Valencia, dan Crystal Palace. N'Golo Kante. Mungkin ini adalah penandatanganan paling sukses di era Granovskaya. Kante bergabung dari Leicester City dan langsung memenangkan Liga di musim pertamanya bersama tim London Barat. Walaupun setelahnya dia sempat absen cukup lama karena cedera, nyatanya ia berhasil menambahkan Chelsea trofi baru seperti Piala FA dan Liga Eropa. Selain itu, ia juga berhasil memenangkan gelar Piala Dunia bersama Prancis selama waktunya dengan klub.
David Luiz. Setelah sukses memenangkan Liga Champions bersama Chelsea, pemain Brasil tersebut berangkat ke PSG pada tahun 2014. Namun 2 tahun kemudian ia kembali lagi ke Stamford Bridge. Sejak kembali, Luiz tampil 33 kali bersama The Blues dan langsung berhasil memenangkan gelar Liga. Tetapi, ia akhirnya pergi ke Arsenal pada 2019 dan sering dianggap biang blunder bagi tim barunya. Marcos Alonso. Penandatanganan besar terakhir Chelsea pada tahun 2016 adalah Alonso. Tampil reguler selama 3 musim. Penampilan pemain Spanyol ini kurang memuaskan bagi Frank Lampard. Walaupun begitu, mantan pemain Fiorentina ini sering muncul dengan golnya di pertandingan-pertandingan besar. Alvaro Morata. Morata adalah penandatanganan The Blues paling mahal di musim panas 2017 karena Chelsea ingin mempertahankan gelar Liga Premier mereka. Karirnya di London Barat dimulai dengan baik saat ia mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan Liga pertamanya. Namun setelah itu, ia hanya mampu mengoleksi tidak lebih dari 10 gol saja sebelum akhirnya ia bergabung dengan Atletico Madrid dengan status pinjaman pada Januari 2019. Tak lama setelah itu, Morata menandatangani kontrak secara permanen dan mulai mendapatkan lagi kesuburannya. Terbaru, ia berhasil mencetak gol di Anfield ketika timnya menyingkirkan Liverpool dari Liga Champions pada bulan Maret silam. Timo Bakayoko. Mantan pemain Monaco ini dibeli dengan harga sebesar 40 juta pound sterling tetapi tidak mampu beradaptasi dengan baik di Liga Premier. Dia menghabiskan musim lalu bersama Milan dengan status pinjaman dan kembali ke Monaco pada musim 2019-2020. Ada rumor minat besar dari PSG saat ini, sehingga besar kemungkinan ia akan keluar dari klub secara permanen musim panas ini. Danny Drinkwater. Sayangnya, Drinkwater adalah salah satu pembelian gagal Chelsea. Padahal, Drinkwater adalah figur kunci saat Leicester menjadi juara Liga Inggris untuk kali pertama. Walaupun tampil impresif saat dirinya berhasil membawa The Foxes juara Liga Inggris, namun Drinkwater gagal mereplika penampilan hebatnya di Stamford Bridge. Karirnya merosot tajam sejak saat itu. Namanya lebih sering masuk berita utama untuk urusan di luar lapangan daripada di stadion. Ia pernah dinyatakan bersalah karena mengemudi sambil mabuk dan pernah juga diserang di klub malam. Mantan pemain Leicester City tersebut saat ini sedang dipinjamkan ke Aston Villa dan mencoba menemukan jalan karirnya. Antonio Rudiger. Pemain berkebangsaan Jerman tersebut telah terbukti menjadi salah satu penandatanganan paling sukses yang pernah dibuat Chelsea pada tahun 2017. Meskipun pernah mendekap cedera panjang, ia mulai kembali dan bermain secara reguler. Ia baru-baru ini mencetak gol kedua saat hasil imbang 2-2 melawan Leicester dalam penampilan yang ke-100 untuk tim. David Zappacosta. Pemain berpaspor Italia tersebut sebenarnya sempat tampil reguler selama musim debutnya bersama Chelsea. Zappacosta bahkan membuat 22 penampilan Liga di tahun terakhirnya Conte bersama klub. Namun belakangan, ia kurang mendapatkan kepercayaan klub. Alhasil, ia dipinjamkan ke tim ibu kota Italia, AS Roma. Yang naasnya, Zappacosta malah terkena cedera ligamen anterior Oktober lalu. Oliver Giroud. Salah satu transfer terbaik di musim dingin 2017-2018 adalah dengan didatangkannya Giroud dari Arsenal. Pemain yang membantu Prancis meraih gelar juara Piala Dunia tersebut selalu bermain bagus untuk tim saat dibutuhkan. Ia baru-baru ini menandatangani kontrak 1 tahun bersama Chelsea hingga 2020-2021. Ia akhir-akhir ini menjadi striker utama Chelsea menggantikan Tammy Abraham. Emerson Palmieri.
Seperti Giroud, pemain Brazil ini jarang menjadi starter untuk The Blues. Padahal sebelumnya ia pernah tampil gemilang bersama AS Roma. Namun demikian, sesekali dia juga membantu tim saat pertandingan penting. Momen terbaiknya datang ketika ia membantu Giroud mencetak gol pembuka dalam kemenangan final Liga Eropa Chelsea atas Arsenal musim lalu. Ross Barkley resmi menjadi pemain Chelsea setelah pindah ke Stamford Bridge dari Everton pada Januari 2018. Awal karirnya di Chelsea memang sedikit lambat, namun perlahan ia mulai mendapatkan kepercayaan dan mendapat lebih banyak waktu bermain. Dengan kemampuan serba bisanya, ia bisa bermain di belakang striker, gelandang bertahan, atau bermain sedikit ke depan di lebar di sisi lapangan. Ia juga mampu memainkan bola dan menciptakan peluang. Itulah beberapa kelebihan Barkley yang menghasilkan banyak opsi bagi pelatih dengan kemampuan serba bisanya. Kepa Arrizabalaga. Sampai sekarang, kiper termahal The Blues tersebut belum membuktikan bahwa dirinya layak untuk harganya. Salah satu kejadian yang paling diingat penggemar adalah ketika Kepa menolak untuk digantikan di final Piala Carabao 2019 dan berakhir dengan kekalahan. Performanya memang sedikit memburuk musim ini. Posisinya bahkan pernah digantikan Willy Caballero yang berusia 38 tahun. Dia masih punya banyak PR yang harus dikerjakan untuk membuktikan bahwa harganya yang sebesar 72 juta pound sterling adalah angka yang layak untuk klub. Jorginho. Maurizio Sarri mendatangkan Jorginho dari bekas klubnya Napoli pada 2018. Tentu Granovskaya yang membantu mewujudkannya. Kehadirannya di tengah lapangan memungkinkan The Blues mempertahankan bola dengan baik. Tetapi para penggemar ternyata lebih menyukai kontribusinya untuk lebih maju ke depan. Christian Pulisic. Penandatanganan Pulisic dikonfirmasi pada Januari 2019. Namun ia menghabiskan sisa musim lalu dengan status pinjaman dengan mantan klubnya Dortmund. Alhasil, ia saat ini sedang berada di musim pertamanya di Stamford Bridge. Diplot sebagai pengganti Hazard, Kapten Amerika tersebut mampu membuat awal yang positif untuk klub. Lampard percaya bahwa dia akan mencapai potensi penuhnya dan menjadi pemain yang sangat luar biasa. Mateo Kovacic. Satu-satunya penanda tanganan penting di musim 2019-2020. Kovacic menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman dari Real Madrid. Namun di tahun berikutnya, Chelsea langsung menyegelnya dengan kesepakatan permanen. Pemain berpaspor Kroasia tersebut hampir selalu hadir untuk skuad Lampard musim ini. Dari total 33 pertandingan di Liga, ia tampil sebanyak 28 kali bersama The Blues. Selain pemain-pemain besar yang disebutkan tadi, masih ada beberapa nama lain yang tidak digembar-gemborkan dan mungkin belum membuat kesan signifikan pada tim utama Chelsea. Berikut ini adalah daftar selengkapnya. Musim 2015-2016, Nathan, Michael Hector, Pepe Djilobodji, Danilo Hantik, Marco Amelia, Josep Colley, dan Matt Miazga. Musim 2016-2017, Eduardo, Juan Castillo, Charlie Brown, Marcin Bulka, dan Kelly Jameson. Musim 2017-2018, Willy Caballero. Musim 2018-2019, Pierre-Emerick Aubameyang, George Noone, Tierno Palo, Ian Maatsen, Sam McLelland, Rob Green, dan Lucas Bergstrom. Musim 2019-2020, Brian Piabema dan Edwin Anderson. Itulah tadi daftar semua rekrutan pemain Chelsea saat era Marina Granovskaya. Siapakah yang paling berkesan menurut kalian nih, Blues?
Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!